Sosok Titiek Puspa sudah tidak asing lagi bagi para penggemar musik tanah air. Salah satu diva terbaik yang dimiliki Indonesia ini telah bersinar dengan bakat yang luar biasa sejak usianya yang masih belia. Nama Titiek Puspa bukan sekedar dikenal, tapi sudah menjadi bagian penting dari sejarah musik dan budaya Indonesia. Lahir dengan nama asli Sudarwati, dia kemudian lebih dikenal dengan nama panggung Titiek Puspa, nama yang begitu melekat dalam benak masyarakat lintas generasi. Titiek Puspa yang memiliki nama lahir Sudarwati adalah seorang legenda hidup dalam industri hiburan Indonesia. Lahir di Tanjung, Kalimantan Selatan pada 1 November 1937, ia kemudian dikenal luas sebagai penyanyi, pencipta lagu, dan aktris yang berpengaruh. Perjalanan karir Titiek Puspa dimulai dengan partisipasinya dalam kontes bintang radio di Semarang pada tahun 1954. Kemenangan dalam ajang tersebut membuka jalan baginya untuk bergabung dengan Orkes Studio Jakarta, di mana ia mulai dikenal sebagai penyanyi berbakat. Pada tahun 1955, Titiek melakukan rekaman pertamanya di Semarang, dan setahun kemudian bergabung dengan perusahaan rekaman Irama. Namun tak hanya sebagai penyanyi, Titiek Puspa juga dikenal sebagai penulis lagu, penulis buku, aktris, dan tokoh seni serba bisa. Selama lebih dari 6 dekade berkarya, ia telah menghasilkan ratusan lagu yang tak lekang oleh waktu, seperti lagu yang berjudul Kupu-Kupu Malam, Pink, hingga lagu Marilah Kemari. Lagu-lagunya kerap menyentuh tema kehidupan sehari-hari, cinta, hingga realitas sosial yang membuat karyanya terasa begitu dekat dengan pendengar. Tak hanya bersinar di atas panggung, Titiek Puspa juga dikenal sebagai sosok yang punya dedikasi tinggi terhadap dunia seni pertunjukan. Ia pernah tampil dalam teater, membintangi film, hingga tampil di panggung internasional membawa nama Indonesia. Banyak penyanyi dan musisi muda yang mengaku menjadikannya panutan dan inspirasi karena sikap profesionalismenya dan konsistensinya dalam berkarya. Tak hanya di musik, Siti juga menapaki dunia akting. Ia membintangi beberapa film populer di era 1970-an, seperti film yang berjudul Innem Pelayan Seksi di tahun 1976 dan Rojali dan Zulaiha pada tahun 1980. Penampilannya di film itu selalu mencuri perhatian karena pembawaannya yang karismatik. Selama lebih dari 6 dekade, ia terus berkarya. Bahkan di lanjut usia, semangatnya tak pernah padam. Ia sering diundang untuk tampil di acara TV, menjadi juri, hingga membawa konser nostalgia. Sepanjang karirnya, Titiek Puspa telah menciptakan banyak lagu yang menjadi hits dan diakui sebagai karya terbaik di Indonesia. Dedikasinya yang tanpa henti dalam berkarya menjadikannya sebagai salah satu ikon musik Indonesia yang menginspirasi lintas generasi. Namun seiring berjalannya waktu dan usianya yang semakin bertambah, Titiek Puspa mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa leluasa lagi tampil seperti dahulu. Titiek Puspa sempat menjalani perjuangan panjang melawan penyakit kanker. Pada tahun 2009, beliau didiagnosis mengidap kanker rahim stadium 2. Kabar ini tentu mengejutkan banyak orang, apalagi mengingat sosok Titiek Puspa dikenal sangat aktif dan ceria di usia senja. Setelah divonis, Titiek Puspa menjalani pengobatan intensif termasuk kemoterapi dan sempat mengalami kerontokan rambut serta penurunan kondisi fisik yang cukup drastis. Namun semangatnya untuk sembuh dan tetap berkarya tak pernah padam. Ia bahkan sempat menyatakan bahwa ia lebih memilih bersikap positif dan banyak bersyukur selama masa pengobatan. Berkat dukungan keluarga, teman-teman, serta kekuatan mental dan spiritual yang luar biasa, Titiek Puspa berhasil sembuh dari kanker dan kembali aktif berkegiatan. Ia juga sering berbagi kisah perjuangannya kepada publik sebagai bentuk inspirasi dan semangat bagi sesama penyintas kanker. Namun kini, kabar duka bahwa Titiek Puspa, penyanyi legendaris Indonesia, telah meninggal dunia pada hari Kamis 10 April 2025 pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, pada 26 Maret 2025, Titiek Puspa mengalami pingsan saat syuting program televisi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, ditemukan adanya pendarahan di otak bagian kiri yang kemudian ditangani oleh tim medis. Anak pertamanya, Teti Tunjung Sari,
mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Dia menjelaskan kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret 2025. Beruntung, sebelum kejadian, Titiek Puspa telah menyelesaikan beberapa segmen dalam program tersebut. Setelah itu, pelantun lagu Apanya Dong tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat. Betty mengatakan, 2 hari sebelum kejadian, kondisi kesehatan ibunya masih sangat baik. Pada 24 Maret, Titiek Puspa bahkan sempat menghadiri acara bersama anak-anak panti asuhan yang digelar oleh Musika Studio. Hingga pada 10 April 2025, pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat, Titiek Puspa dinyatakan tutup usia di usianya yang ke-87 tahun. Titiek Puspa meninggalkan warisan besar dalam dunia musik dan seni Indonesia. Karya-karyanya yang tak lekang oleh waktu telah menginspirasi banyak generasi, dan dedikasinya terhadap seni akan selalu dikenang. Kepergian Titiek Puspa jelas meninggalkan duka yang mendalam, tak hanya bagi keluarga dan orang-orang terdekat, tapi juga bagi masyarakat Indonesia yang tumbuh bersama karya-karyanya. Sosoknya bukan hanya sekedar legenda musik, tapi ia adalah simbol keteguhan, kreativitas, dan cinta terhadap seni dan budaya bangsa. Selama lebih dari 6 dekade, Titiek Puspa telah menghadirkan ratusan lagu, membintangi film, menulis buku, hingga tampil di panggung internasional. Karyanya tak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi lintas generasi. Ia adalah saksi hidup perjalanan industri hiburan Indonesia, sekaligus pelaku penting di dalamnya. Kini, sang maestro telah berpulang dalam usia 87 tahun, namun semangat, dedikasi, dan warisan seninya akan terus hidup dan dikenang sepanjang masa.